Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, saya Murjiati SPD, guru SMP Negeri 1 Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sekaligus calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.9 aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur. Audio Jungle. Audio Jungle. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan kita bicarakan beberapa tahun lalu bahwa untuk kegiatan sosialisasi hukum merah ini kebetulan salah satu guru kita yang mungkin pada kesempatan ini untuk lebih cepatnya dan menggunakan materi peringatan sosialisasi kegiatan guru penggerak ini saya nyatakan resmi dibuka. Kepala SMP Negeri 1 Rawajitu Timur, yang saya hormati Bapak Jamus Juniarto SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Dewi Dihirumini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak dan Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Rawajitu Timur yang selalu bersemangat. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang yang cuacanya cukup enak ini kita bisa berkumpul di aula ini mendukung acara saya dalam kegiatan berbagi budaya positif di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur. Apa itu budaya positif dan sebagainya nanti akan kita ulas bersama di sini. Jadi sebelumnya nanti mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini membuat hati kita bersama ini merasa terjadi sesuatu atau bagaimana, karena di awal saya mempelajari ini benar-benar sempat saya merenung selama semalam, ternyata selama ini apa yang saya laksanakan itu belum sepenuhnya benar. Semoga saja dengan kegiatan ini
bisa menggugah kita. Sama-sama kita melaksanakan semacam pembaruan ya. Kita melakukan perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Langsung saja Bapak Ibu ya. Di acara berbagi ini saya khususkan untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Apa tujuannya? Nanti akan kita ulas bersama. Saya rasa tidak perlu perkenalan. Ini adalah nama saya. Saya tidak akan berganti. Nah, aksi nyata yang saya laksanakan hari ini yaitu tentang modul 1.4. Jadi di Guru Penggerak itu kami ada paket modul, ada tiga paket modul. Ini adalah paket modul yang pertama, bagian yang keempat tentang budaya positif. Kenapa budaya positif ini harus kita sosialisasikan? Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab saya saja, bukan tanggung jawab Pak Kawit selaku Kepala Sekolah, bukan tanggung jawab Pak Jamus dan Bu Widi selaku Wakil Kepala Sekolah, tapi semua kita punya tanggung jawab. Nah, adapun agenda kita pada hari ini pembukaan, kemudian ada nanti kompetensi yang ingin dicapai dari sesi berbagi ini apa, kemudian capaian umum dan capaian khusus, kemudian ada pemahaman inti, ada contoh penerapan budaya positif yang secara pelan-pelan sebenarnya sudah banyak kita terapkan, nanti akan saya tampilkan, kemudian selanjutnya refleksi, dan terakhir adalah penutup. Pembukaan acara tadi sudah resmi dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, tapi sebelumnya saya mohon kepada Bapak Sarindi untuk memimpin berdoa. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Pak Sarindi. Terima kasih kepada Bapak Sarindi. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu Guru Hebat. Nah, ini adalah kompetensi yang ingin dicapai. Ya, setelah kita dalam kegiatan sesi berbagi ini, itu sebagai guru kita diharapkan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi nanti kita harus bisa memetakan kebutuhan belajar murid dalam satu kelas. Kemudian yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Visi kita sudah terpampang jelas di depan sana. Di situ visi kita memang sudah berpihak pada murid ya, di mana di situ terwujudnya peserta didik yang terakhir adalah berwawasan lingkungan. Ya. Jadi memang sudah berpihak kepada murid. Kita menyusun visi untuk tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian capaian umum, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang pertama, kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita mempelajari di PMN tadi, Pak Jamus ada di situ materi tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi kita bisa memahami peran guru. Peran
pelajaran kita itu seperti apa dan apa. Kemudian untuk capaian khusus, yang pertama mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma stimulus respon, dan teori kontrol. Nanti ada 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi posisi kita itu nanti di mana? Setelah kita mempelajari ini, kita tahu posisi kita di mana. Kemudian setelah mempelajari nanti, sebaiknya kita berada di posisi yang mana. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersikap reflektif terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Jadi itu adalah capaian khusus yang akan kita capai pada kegiatan sesi berbagi kali ini. Nah, sebelum kita mulai untuk semacam persepsi, ada pertanyaan ini, Bapak Ibu cukup setuju atau tidak? Kalau setuju nanti kemukakan alasannya, kalau tidak setuju kemukakan alasannya. Kita mulai dari yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Mungkin ada yang mau mengucapkan setuju itu alasannya. Ada yang mau mewakili? Pak Nopan mungkin? Menurut saya pribadi, hukuman memang dapat mendisiplinkan, di mana ketika hukuman itu memang sudah disepakati antara tadi dan guru. Ketika melakukan suatu kesalahan apa, dan anak sudah menyepakati hukuman itu, ya hukuman itu harus dilakukan dengan konsisten. Misalnya diberi hukuman sekarang A, besok B, besok C. Itu seperti itu. Jadi menurut saya memang bisa untuk mendisiplinkan. Bagus, kasih aplaus untuk Pak Nopan. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan 2 orang lah. Oh ya, Pak Ali. Jadi kaitan hukuman tadi menyampaikan Pak kita ada satu kesepakatan sementara selama ini untuk hukuman yang berkaitan agar anak berdisiplin dan kesalahan belum ada kesepakatan. Berarti agar mereka nanti bisa mengingatkan dan jangan melakukan kedisiplinan sebelum melakukan sesuatu sudah ada dan betul-betul hukuman. Begitu sehingga dengan mereka melakukan itu berarti sudah tahu ini saya melakukan ini, otomatis dia akan dengan sadar rela untuk menjalankan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. 2 orang cukup keren ya, mewakili di mana harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, sudah agak menuju bagaimana penerapan budaya positif. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang mau menyampaikan Ibu Widya? Oh. Yang lain dulu. Ada yang mau memberikan pendapat bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Pak Solar mungkin? Yang lain dulu. Pak Jamus? Silakan Bapak.
hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan kedisiplinan berkalian dengan hukuman dengan anak memang menjadi sangat penting ya. Karena hukuman ini akan mengingatkan anak terhadap etika yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah atau norma-norma yang ada di sekolah. Kemudian jika terjadi kelalaian anak ini di rumah ini, maksudnya lebih kepada kelalaian anak dan mungkin ditanggung sebagian dari kita. Jika pemberian hukuman yang positif ini akan memacu anak untuk lebih berdisiplin, terutama dalam hal yang sifatnya lebih konstruktif terhadap perkembangan anak. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak James. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju menyampaikan? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Didikan sekalian. Yang pertama dulu berkenaan dengan jawabannya Pak Abdul Halim dan Pak Harman. Kesepakatan itu memang sudah ada Pak. Dan mulai tahun ajaran baru ini setelah kita daring, kesepakatan itu justru sudah ditandatangani orang tua dan anak dan peserta didik Pak Halim ya. Sudah bermeterai 10.000 apabila ada hal yang berkenaan dengan tata tertib dilanggar siswa, kebetulan sudah kami berikan dan sudah ditandatangani. Selanjutnya untuk hal positif untuk hukuman anak-anak tadi memang benar sih ya. Pada saat anak kita berikan kalau hukuman kayaknya kejam banget, sanksi lah kita rubah sedikit. Jadi kalau misalnya kita memberikan sanksi kepada anak-anak, pastinya kita sesuaikan dengan kesalahan, itu sudah pasti. Contoh seperti tadi jangan di sana yang membersihkan kelas dan menyapu dan suruh membaca dan seterusnya. Itu memang membuat anak-anak mengingat terus supaya nanti saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan itu menjadi motivasi yang pasti untuk mereka. Tidak ada salahnya, khususnya buat saya. Terima kasih. Kasih Bu Widi, kasih aplaus untuk Bu Widi. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan pendapatnya tentang beberapa pertanyaan sebelum kita menuju ke budaya positif. Untuk topik yang akan kita bahas, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima di situ ada restitusi tentang 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam restitusi tentang segitiga restitusi. Itu adalah yang akan kita bahas hari ini. Jadi nanti di sela-sela saya memberikan semacam materi untuk berbagi, saya juga minta pendapat dari Bapak Ibu ya, karena ini terkaitnya dengan apa yang harus kita laksanakan di sekolah ini tentang penerapan budaya positif. Kita lanjut. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita bahas semacam kayak SBI dulu, ya kita nggak ngantuk. Di situ adalah kegiatannya kepalang tangan. Ada A dan B, Pak Sola dan Pak Halim. Contoh, ya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi itu Pak Sola misalnya. Kemudian letakkan di salah satu tangannya Pak Sola. Sesuatu itu sangat berharga. Sangat berharga bagi Pak Sol. Kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dengan membuat sebuah kepalang tangan. Kemudian temannya Pak Halim, karena di sini kita ada Pak Halim, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Pak Sol memberikan benda tersebut. Pak Halim bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap
pendapatnya Pak Sol. Pak Sola, kalau Pak Sola mempunyai sesuatu yang berharga, diminta sama Pak Halim dengan berbagai cara. Menurut Pak Sola pendapatnya bagaimana? Baik, kalau menurut saya pribadi, ya gimana caranya saya pertahankan, saya jaga agar Pak Halim itu jangan sampai merebut. Jadi seperti itu. Dirayu juga nggak mau. Nggak mau. Saya kasih 10 juta Pak Sola nggak mau. Membujuk, mengancam, apalagi mengancam ya nggak bisa ya. Jadi merayu menyuap, tetap saya pertahankan. Untuk Pak Sola, ya. Pak Halim bagaimana merayunya supaya Pak Sola ini bisa terbujuk? Yang pertama, yang jelas dengan cara yang halus merayu. Kemudian kalau bisa mereka bisa membujuk dirayu. Dan kalau memang itu saya butuh beneran apa yang ada di Pak Sola dengan berbagai cara yang tidak bisa dapatkan semangat tindakan tangan itu. Terima kasih Bapak. Jadi kalau sekarang pertanyaannya adalah siapakah yang memegang kendali? Pak Sola atau Pak Halim? Pak Sola ya. Berarti Pak Sola yang mempunyai barang itulah yang mengendalikan. Mau dikasih atau tidak, ya kan? Pak Halim meskipun dengan berbagai cara, kalau Pak Sola nggak mau, ya bodo amat kan? Jadi yang memegang kendali itu adalah ya yang nah, jadi filosofinya apa Bapak Ibu? Ya dari ini kalau tadi diibaratkan kita punya barang yang berharga itu berarti kita yang mengendalikan. Jadi yang bisa mengendalikan diri kita adalah bagus. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Bukan karena di sini ada kepala sekolah kita rajin, ya kan? Nah, tidak ada kepala sekolah kita tidak rajin. Jadi yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, itulah ya tentang apa ya tadi seolah-olah bahwa semua itu yang mengendalikan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ini yang dinamakan dengan ilusi. Jadi ilusi itu sesuatu yang tidak jelas. Ya Pak Bapak ya. Ilusi itu sesuatu yang tidak jelas. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal murid itu harusnya dikontrol oleh dirinya sendiri. Nah, ini teori ilusi ya. Jadi seolah-olah kita ini bisa mengendalikan orang lain. Padahal kita itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kita memberikan kritik dan membuat orang itu merasa bersalah itu akan menumbuhkan, akan menguatkan karakter. Setelah kita memberikan kritik atau kita kritik ya bukan saran ya, itu dan membuat anak itu merasa bersalah, anak itu akan berubah. Itu masih ilusi, sesuatu yang belum jelas. Karena itu bisa berubah kalau diri anak itu sendiri mau berubah, bukan kita yang mengontrol. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan yang positif itu
juga dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu masih ilusi, masih sesuatu yang belum benar. Karena tadi menurut kepala tangan bahwa yang memegang kontrol itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa di sini guru ya, berarti kita itu bisa memaksa anak untuk melakukan hal ini. Itu masih ilusi karena semuanya itu bisa berjalan kalau anaknya itu mau. Kalau anaknya tidak mau ya sama saja. Kita lanjut. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa? Ya, tidak bisa. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita berusaha memahami, bisa? Nah, bisa. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk itu dianggap kesalahan. Bisa jadi. Kemudian kalau semua perilaku itu memiliki tujuan, ya pasti. Jadi kalau perilaku buruk itu disebut sebagai kesalahan, itu belum tentu. Karena anak itu melakukan sebuah perilaku itu pasti ada alasan, ada tujuan. Tujuannya biar diperhatikan sama Bu Desti. Benar? Ya. Itu salah satunya. Ya. Bu Desti juga butuh perhatian. Ya. Jadi seperti itu. Jadi anak itu berperilaku dia mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tadi, ya tidak bisa ya. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Karena yang mengontrol adalah diri sendiri. Jadi kalau Anda ketawa biarin aja. Jadi itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk gagal, kita boleh memaksa? Boleh memaksa? Enggak juga ya. Jadi mungkin kita bisa menawarkan pilihan-pilihan baru. Kamu tidak mau menulis? Berarti ya, kamu tidak mau menulis, kita pilih. Kamu kalau tidak menulis, kamu maunya apa? Ya pulang. Ada itu pilihan kan? Nah, biarkan. Kemudian model berpikir menang kalah. Menang kalah. Ketika kita memaksa anak, kita menang. Anak kalah. Belum tentu ya. Jadi kalau misalnya kita menerapkan teori kontrol ini win-win solution ya. Kita enak, anak juga enak. Pengennya kan gitu Mas. Jadi kita ada menang-menang, bukan menang kalah tapi menang-menang. Kita lanjut. Nah ini dibuat sebuah kayak peta konsep ya. Di situ ada teori motivasi, itu ada motivasi ekstrinsik dan metode motivasi intrinsik. Di mana ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Saya datang terlambat itu biar tidak dihukum sama penguji. Nah itu termasuk ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ketika saya datang tepat waktu biar dipuji, gitu kan? Nah itu masih motivasi ekstrinsik. Nah kemudian kalau motivasi
itu motivasi intrinsik. Ya, di dalam, dari dalam. Nah, kaitannya ini nanti dengan anak-anak. Saya rasa kalau ini sudah berjalan cukup bagus ya, kalau anak datang pukul 7.15 gerbang ditutup, ya kan? Gerbang ditutup. Saya rasa yang terlambat itu sudah tidak terlalu banyak ya. Saya mengamati akhir-akhir ini, dan mungkin yang terlambat itu ya memang itu saja. Itu saja. Berarti budaya positifnya kita sudah ada. Meskipun motivasinya ya biar gak dihukum atau mendapat penghargaan dari anak itu kan kita nggak tahu. Yang jelas mereka sudah berusaha untuk tidak terlambat. Maka kita sebagai guru juga demikian harusnya. Seharusnya kan, kalau anak aja kita suruh berangkat pagi, ya kita dulu harus berangkat. Karena sudah masalah ya, berangkat pagi. Kemudian, nah di situ setelah adanya motivasi intrinsik itu nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Kita punya nilai kebajikan universal yaitu profil pelajar Pancasila, termasuk beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernilai kritis, gotong royong, kebinekaan global, kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini nanti kita akan munculkan di keyakinan kelas, bukan peraturan, tapi keyakinan. Keyakinan itu berarti tadi yang dibilang Pak Nopan, kesepakatan antara guru dan murid. Tetapi nanti ada perbedaan bahwa peraturan itu apa, kesepakatan itu. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol, itu yang akan kita bahas di sini. 5 posisi kontrol itu kita ada di mana? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau yang terakhir adalah sebagai manajer. Nanti yang akan kita bahas lebih dalam di 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai penghukum, pembuat anak itu merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kita akan tahu nanti posisi kita itu berada di mana. Kemudian ada segitiga restitusi ini dalam hal menangani anak yang berperilaku menyimpang. Nanti kita tawarkan yang ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas tadi. Ya, itu arahnya ke situ. Kemudian ada kita membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bisa jadi ya ketika anak itu berperilaku menyimpang tadi, 5 kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Jadi ketika anak tidak punya tempat tinggal, otomatis yang pertama ini untuk bertahan hidup saja tidak terpenuhi. Tidak punya tempat tinggal. Ya, itu termasuk kasus yang rumit itu. Ya. Kemudian ada penguasaan. Anak itu pengennya dia berkuasa. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Makanya minta perhatian sama Bu Desti tadi. Karena kurangnya kasih sayang. Ya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Jadi anak itu merasa senang ketika melakukan kegiatan yang menyimpang. Apa itu terus? Dia mau seperti apa, ketawa aja kan? Berarti dia senang gitu loh. Dia membuat guru tuh jengkel itu, dia senang. Puas. Ya. Ada sama CS itu ya. Dia senang. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Dia ingin bebas. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar ini kalau tidak terpenuhi satu saja, itu bisa aneh.
Kita lanjut. Nah, apakah makna disiplin? Nah, mungkin kita sudah tahu ya, disiplin itu pokoknya orangnya perfect. Orangnya perfect, disiplin, gitu kan? Nah, seharusnya disiplin itu ya berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu asal katanya adalah dari belajar. Berarti kita ini sudah salah kaprah yang namanya disiplin itu harus ngikutin. Ya, tapi kita harusnya disiplin itu adalah dari tahap belajar. Nah, kemudian makna ini berkonotasi, kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu disiplin diri. Jadi disiplin diri itu ya tadi motivasi intrinsik tadi. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan karena nanti mendapat hukuman, mendapat teguran, bukan karena nanti mendapat penghargaan, tapi kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid itu butuh waktu yang panjang. Jadi kalau saya bilang kita ngajar materi itu 1 hari selesai, tapi kalau kita mendidik anak 3 tahun itu tidak kelihatan, tidak ada bekasnya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau dia sudah disiplin berarti dia patuh. Itu dalam budaya kita ya, budaya di sini. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau anak-anak itu mungkin mendengar kata disiplin dia sudah tidak nyaman. Dia sudah merasa gimana ya? Anak itu merasa ya tertekan, merasa malas. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin itu bukan karena sesuatu dari kita, tetapi itu karena faktor eksternal. Kalau dalam budaya kita kan disiplin itu seolah-olah hal yang sangat menakutkan bagi anak. Mendengar kata disiplin mereka sudah merinding. Kalau nggak lari duluan nggak sama ya terus. Sudah kabur duluan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal bahwa kita di Indonesia ini kita punya profil pelajar Pancasila. Ini yang sudah digaungkan oleh pemerintah, di mana ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini karakter. Yang kedua adalah mandiri. Di anak-anak itu dituntut mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kalau kebinekaan global ini di sini kita sudah pas, karena di sini adalah multicultural ya, dari suku, agama dan semuanya kita ini terdiri dari banyak. Jadi binekaan ini sudah kita terapkan di sini. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini menumbuhkan jiwa gotong royong untuk anak itu susahnya luar biasa. Memang susah. Jadi anak-anak itu kalau Jumat bersih ditungguin paling kelasnya ya kerja, tapi ditinggal sebentar aja udah hilang semua. Gotong royong. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Kreatif atau kreatif? Karena kreatif kan menimbulkan kreatif. Ya kan? Salman kreatif. Nah, yang kedua dari motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini tadi ya, bahwa untuk menghindari hukuman karena kita mendapatkan penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Kalau internal itu untuk
Ya, aslinya kan ke situ. Berarti dia tidak menghormati guru. Berarti kita kembalinya itu adalah dari saling menghormati itu nanti muncul peraturan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh sering isi. Dari kata saling menghormati. Jadi dia mendengar suara misrinya, anak itu langsung pengen kedua. Itu kadang tidak diperhatikan dia. Kemarin saya tanya katanya mau diperhatikan sama misriner ya. Kalau mau diperhatikan sama misriner itu datang ke kantor. Di depannya misriner. Terus misriner saya ingin diperhatikan. Pasti sama misriner nanti diperhatikan dari atas sampai bawah. Akhirnya anaknya diem. Oh gitu bu. Nah kamu minta diperhatikan. Datang aja ke kantor. Temuin misriner. Di depannya misriner saya ingin diperhatikan. Nanti sama misriner diperhatikan dari atas sampai iya. Yang ngapain misriner? Jadi ini adalah konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewan. Di sini merdeka mengajar, merdeka belajar. Bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Kalau tidak mau ditegur, ya nggak usah. Nah, kebetulan kalau tidak mau dimarah, ya udah, tidak usah aneh-aneh. Jadi, kenapa pasal langsung pasal? Saya tadi ke anak. Ternyata pasal lain terlalu benar kritis dan kreatif. Kalau tidak mau ditegur ya datang tepat waktu. Biasanya, oh berarti minta diperhatikan ya. Berarti besok memperhatikannya tidak sampai sederhana. Nah, restitusi ini adalah sebuah solusi. Restitusi itu bukan hukuman. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu adalah restitusi. Jadi bukan hukuman ya. Jadi bukan hukuman, bukan ya sanksi ya bukan. Jadi restitusi itu semacam apa ya? Ya dia itu kita menguatkan karakter anak itu dengan berbagai cara. Jadi dia kembali misalnya kayak sama melanggar peraturan, dia bisa kembali ke 9F itu dengan karakter yang berbeda. Itu namanya restitusi. Tapi kalau sama kembali lagi ke 9F tapi nyeleneh lagi, berarti hasil. Ya. Jadi restitusi itu
bukan tindakan. Tidak perlu diberi tindakan, tapi anak itu sudah kembali ke jalan yang benar, ya, jalan yang lurus. Tapi kalau nggak belok. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan ke kelompoknya, mereka punya karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka kembali ke komunitasnya, misalnya Salman kembali ke 9F, berarti Salman itu sudah menjadi pribadi yang berbeda. Itu kalau kita restitusinya sudah berhasil. Ya, kita lihat saja. Ya. Kalau sampai lulus nggak berhasil ya, memang anaknya belum mau. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kan kita sudah peraturan ya. Nah, itu berarti motivasinya adalah eksternal. Di jalan raya biar tidak ditilang. Jelas. Yang kedua adalah untuk keselamatan. Kalau untuk keselamatan berarti itu adalah motivasi di diri, keamanan, keselamatan itu motivasi diri. Tapi kalau mereka memakai helm biar gak dihukum sama Bu Widi, berarti itu adalah motivasi eksternal. Nanti kalau saya tidak memakai helm tidak boleh masuk kelas. Nah itu kan berarti dia masih motivasinya adalah eksternal. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu kalau motivasi diri munculnya apa? Ya, kesehatan kan. Tapi kalau motivasi eksternal, ya biar tidak kena sanksi atau hukuman. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Berarti ya kalau motivasinya eksternal biar tidak dihukum, ya kan? Tapi kalau motivasinya internal berarti dia itu punya kesadaran untuk belajar. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi kalau tadi ada kata saling menghormati, itu luas menurut. Jelas di situ muncul tidak datang terlambat, masuk kelas tepat waktu. Itu saling menghormati. Nah, awalnya itu adalah lingkaran yang warna ungu, itu adalah peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu akan muncul sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti kesepakatan ya Pak. Kesepakatan antara guru dengan murid. Kesepakatan. Kemudian setelah adanya kesepakatan dan keyakinan tadi, muncullah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan di kelas itu sudah positif, berarti kelas itu sudah menerapkan budaya positif. Awalnya adalah dari peraturan. Kita lanjut. Nah ini, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan apa yang kiri? Semuanya kesepakatan kelas. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Tadi keyakinan kelas tadi menerapkan nilai-nilai kebajikan. Sana yang punya TK Dharma Wanita Persatuan itu. Yang warna hijau itu keyakinan kelas. Ya. Oh, saya bacakan. Jadi di situ TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ya, semuanya kesepakatan di sini. Kemudian yang kanan, kesepakatan kelas,
Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu masuk ke peraturan. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, ya peraturan kan, kata dilarang di situ. Dilarang menggunakan narkoba, ya peraturan. Kemudian 6 bergantian atau menunggu giliran, peraturan. Yang ke-7 jangan berlari di kelas atau koridor kelas 7. Berlari di musuh. Di sini adalah peraturan. Nah, sekarang nomor 1 itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau keyakinan kelasnya bagaimana? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya selalu rapi. Dia mengembalikan sesuatu itu ke tempatnya. Ini kampung yang sering bilang. Sering bilang, masa saya keluar kelas itu. Mejanya kumpulan juga. Jadi ini adalah kalau keyakinan kelasnya itu akan muncul tanggung jawab. Jadi mengembalikan sesuatu ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, jelas saling menghormati. Kalau kamu mengganggu orang lain, berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Saling menghormati. Kemudian hadir tepat waktu, saling menghormati tadi. Kalau nggak hadir berarti nggak menghormati Pak Heru selaku penjaga gerbang. Kemudian sebuah komitmen dari diri anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, saling menghormati juga. Dilarang melakukan kekerasan, kodri ya Pak. Saling menghormati dan keselamatan, karena kekerasan kan akhirnya berdarah. Ya. Dilarang menggunakan narkoba, ini termasuk ke dalam kesehatan. Dilarang merokok berarti ya. Kalau untuk anak-anak kita ya, Daniel. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, di situ saling menghormati. Agar anak itu punya sikap bersabar. Kemudian yang ke-7, jangan berlari di kelas, keselamatan, keamanan. Ya. Karena nggak selamat ya, letakkan. Nah, di sini sekarang ini adalah tentang hukuman dan penghargaan. Jadi teori hukuman dan penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya pas atau tidak, tadi kan memberikan penghargaan yang kepada murid untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Dan penghargaan itu contohnya begini, misalnya Bu Ros selaku wali kelas 7C. Mereka itu kalau datang tertib tepat waktu sama Bu Ros itu diberi permen. Contohnya ada penghargaan kan, berarti diberikan permen satu-satu. Ketika Bu Ros berhalangan hadir, digantikan oleh Pak Jamus nggak tahu kalau anak-anak itu bisa tertib karena diberi permen. Karena Pak Jamus nggak bawa permen, anak-anak tidak tertib. Nah, berarti kan ada jangka waktu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa kok penghargaan itu menghukum? Ya, membatasi. Akhirnya begini, ketika ada anak itu yang tidak mendapatkan penghargaan, merasa dia ini merasa tersingkirkan.
besok kalau kamu datang sebelum ibu datang dan kamu mengumpulkan tugasnya itu sebelum ibu datang, nanti ibu kasih nilai 100. Contohnya seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak mikirkan, yang penting pokoknya dia selesai besok dikumpulkan. Karena tidak ada konsekuensinya. Yang penting pokoknya saya sebelum Bu Murji datang mereka sudah mengumpulkan tugas dapat 100. Tidak memikirkan isinya. Jadi mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, sama kasusnya tadi Buros dengan Pak Jamus tadi ya. Jadi kalau ada Buros karena ada permen, efektif mereka. Tapi ketika Buros tidak ada yang menggantikan Pak Jamus dan tidak membawa permen, anak-anak itu kembali lagi. Nah, penghargaan merusak hubungan. Ini menimbulkan cemburu sosial. Contohnya, yang bisa menjawab pertanyaan ibu pulang lebih dulu. Jadi kan itu kan penghargaan. Yang bisa menjawab pertanyaan dari ibunya dia pulang lebih dulu. Itu kan penghargaan. Jadi akhirnya anak yang tidak bisa menjawab itu iri dengan temannya. Ya saya nggak pulang. Jadi ada saatnya ya penghargaan itu dilakukan, ada saatnya tidak dilakukan. Karena memang kalau penghargaan itu tidak efektif. Kemudian ini penghargaan menurunkan kualitas. Karena dia tidak pernah mendapatkan penghargaan, akhirnya udahlah biarin aja. Orang saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin nggak pernah mendapatkan penghargaan. Jadi akhirnya tidak ada motivasi intrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya sama, dia menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas. Guru itu kreatif, anak itu kreatif, tapi karena tidak pernah mendapatkan penghargaan, akhirnya udah diem aja. Kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena adanya penghargaan tadi adalah adanya motivasi ekstrinsik. Sebentar ya. Nah, ini adalah hukuman dan konsekuensi. Ada yang masuk hukuman, ada yang masuk konsekuensi. Di situ mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti dia masuk hukuman. Menulisnya 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Nah ini menggantikan kertas tugas teman yang malah dicoret-coret. Ya masuknya adalah konsekuensi. Kita kembali ke yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk konsekuensi karena dia pelajarannya adalah penjas. Dia terlambat harus lari keliling lapangan. Temannya sudah selesai pemanasan, dia baru datang, berarti konsekuensi dia melakukan pemanasan. Mungkin kalau guru matematika anak disuruh menghafalkan perkalian, itu konsekuensi bukan hukuman ya. Yang pertama itu bisa menjadi konsekuensi kalau dia pelajaran bahasa Indonesia, mencatatkan menulis.
kebutuhan dasar manusia ini. Ya, berarti raja itu kurang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Miskinnya juga kurang kebutuhan dasar. Penguasaan, ya. Berarti dan raja itu mungkin merasa senang dengan seperti itu. Berarti kan dia adanya kesenangan ketika seperti itu. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, biasanya anak-anak itu aneh dan jelek. Termasuk pajak. Jadi berarti intinya kita harus mendalami. Jadi anak itu kalau dia melakukan penyimpangan, perilaku menyimpang itu berarti ada 1 di antara 5 ini yang belum terpenuhi, atau 5-5-nya memang belum terpenuhi. Makanya menyimpang banget. Jadi intinya akhirnya menyimpang banget karena 5-nya tidak terpenuhi. Biasanya pengen jadi penguasaan toh. Iya, ya tidak diperhatikan di sini. Masalahnya selain jamnya di sini, anak itu nggak kenal. Jadi pertanyaan kan, sama kakak kan dia nggak boleh ini nggak ya bu ya, boleh masuk pasangan nggak? Nggak. Sama Bu Eni ya, Bu Eni ngajak bapak ngajak gimana Bu Eni antam? Nah, sekarang kita lanjut, tinggal 2 lagi Bapak Ibu ya, tinggal 2 lagi. Jadi di sini adalah 5 posisi kontrol. Nah, Bapak saya sebut benar-benar. Jadi 5 posisi kontrol guru ini kita ada di bagian mana? Jadi setelah saya membaca ini, bukan setelah saya mempelajari ini selama 1 minggu kemarin ya, 1 minggu ke belakang itu saya banyak merenung. Berarti saya ini masih ada di posisi yang 1 dan 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, 1 dan 2. Karena saya di awalnya memang seperti itu. Pokoknya saya nggak mau tahu anak yang datang terlambat di kelas saya harus tutup pintu dari luar. Iya, harus tutup pintu dari luar. Jadi kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu misalnya kalau penghukum itu misalnya kamu itu salah, kamu itu seharusnya seperti itu. Saya kan sering bilang seperti itu. Kamu itu salah. Iya enggak? Kemudian pembuat rasa bersalah ya.
Nah ini contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Berarti dia sebagai guru. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Berarti teman. Seolah anak itu teman kita. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu masih pemantau ya. Jadi memberikan penghargaan stiker. Kalau anak TK kan stiker ya. Anak TK itu mendapatkan stiker itu bukan manajer, tapi dia masuk ke pemantau. Ya ada bintang. Kalau Pak James yang punya masalah siapa? Saya. Ya kamu kenapa harus nanya saya? Terus kemudian kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Jadi anak itu biar punya apa ya? Punya semacam sadar diri bahwa dia melakukan kesalahan, kemudian untuk menggantikan kesalahan itu anak harus seperti apa. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kamu terus yang terakhir. Nah, ini termasuk dalam penghukum. Nah, di sini ya, jadi di dalam lingkaran itu ada peraturan, kemudian pemantau itu ada konsekuensi atau hadiah. Jadi kalau pemantau itu dia memberikan konsekuensi atau hadiah, bukan hukuman ya, konsekuensi. Contohnya kalau matematika berarti dia menghafalkan perkalian. Mungkin kalau PPKN dia menghafalkan Pancasila. Seperti itu ya. Atau pembukaan undang-undang. Kalau agama mungkin dia menghafalkan surat-surat pendek, itu masuk dalam konsekuensi. Kalau lari dan sebagainya itu konsekuensinya pelajaran PJOK. Mungkin dalam pelajaran prakarya ada tentang lingkungan atau IPA ya, IPA tentang lingkungan mengut sampah, itu boleh konsekuensi karena dia ada dalam materi. Kalau peraturan itu masuknya di pemantau, di situ ada konsekuensi atau hadiah. Kemudian kalau nilai-nilai kebajikan pimpinan kelas tadi, dia masuknya ke manajer, itu untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Jadi pertanyaannya adalah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak yang melakukan kesalahan atau melakukan perilaku yang menyimpang itu kita beri penguatan dulu. Ya, kita beri penguatan dulu supaya dia nanti di validasi kebutuhan itu muncul. Dia tahu bahwa dia salah. Ya, bahwa dia sudah melakukan tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, jadi anak itu biar tenang dulu. Anak itu biar tenang dulu, karena ketika mereka sedang emosi, dia ngomong pun kadang juga nggak nyambung. Sama dengan kita, ketika kita emosi ya misalnya, kita ngomong kadang nggak nyambung, kan marah-marah dengan anak. Makanya caranya adalah dengan menstabilkan identitas, biar anak itu tenang dulu. Setelah tenang, kita validasi kebutuhannya. Kita tanyakan akar masalahnya itu apa. Kebutuhannya kita tanya, kamu di rumah sama siapa? Ternyata dia di rumah hanya bapaknya, berarti dia kurang
lebih. Harapannya itu seperti itu. Tapi itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah, jadi di situ adalah segitiga restitusi. Nah, ini tadi contohnya kan sudah ya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, mungkin ya setelah kita tanya dan anak itu tidak mau paham dengan konsep keyakinan kelas yang sudah kita terapkan tadi, kita bisa intervensi selama 30 detik dengan beberapa pertanyaan seperti itu. Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik lagi? Nah, itu intervensi 30 detik. Nah, ini adalah contoh penerapan budaya positif. Jadi ketika kita belajar, anak itu diberikan kesempatan, kamu mau belajar di mana? Bukan nggak harus di dalam ruangan terus, karena mereka mungkin belajar di luar itu hanya pada saat olahraga, ya kan? Sekali-sekali kita kasih kesempatan anak itu belajar. Di mana kamu mau belajar? Jadi anak itu diberikan tanggung jawab, kamu diskusi sama temanmu, silahkan tempatnya di mana, dengan catatan, nah jangan mengganggu kelas lain. Kalau ini mungkin 9A, B, C itu masih berlaku. D, ya. Ada kalanya, mungkin, tapi kalau 9A itu mungkin dia juga sumpah kalau di kelas terus. Tapi kalau saya ajak di luar, mereka juga selesai. 9A, B, C. Kemudian, nah ini sudah dilaksanakan ya, menyambut kedatangan murid. Nah ini sudah, ini budaya positif ini. Berarti ketika anak-anak datang, kita ada di depan menyambut itu, mereka bisa senang. Ini budaya positif, ini sudah diterapkan kan di sekolah kita. Jadi ini termasuk penerapan budaya positif ini. Nah ini kebersihan, Jumat bersih kan? Nah Jumat bersih ini budaya positif. Peduli dengan lingkungan, gotong royong, ya kan? Jadi ini termasuk dalam kategori budaya positif. Ini sudah kita terapkan. Banyak sebenarnya budaya positif yang sudah kita terapkan. Kemudian, nah ini berusaha. Minggu-minggu kemarin saya membuat kesepakatan dengan anak-anak sebelum ulangan itu. Mereka menulis sendiri itu, tulisannya mungkin nggak bisa dibaca ya, Bapak. Mereka menulis sendiri. Terserah mereka maunya apa. Setelah itu kita buat mana yang mau dipakai. Oke, yang dilingkarin itulah yang tidak dipakai. Kalau yang nggak di dalam lingkaran berarti dipakai. Kemudian, nah ini buat poster keyakinan kelas, mohon maaf kelasnya yang terpotret 9A ini. Ini termasuk poster 6S itu poster tentang budaya positif. Sebenarnya banyak ya yang datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Nah itu kan termasuk poster ya budaya positif. Jaga kebersihan itu termasuk poster budaya positif. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita. Itu termasuk dalam budaya positif. Nah ini salah satu video kemarin praktik segitiga restitusi, tapi sepertinya tidak perlu ya, karena lama. Ya, enggak, saya nggak pernah, saya tugas di YouTube saya di Instagram, nanti linknya akan saya bagi. Itu adalah tentang budaya positif. Nah, ini refleksi. Nanti saya mohon Bapak Ibu menyampaikan refleksinya. Nanti lewat link di Google, ya. Nanti ada beberapa pertanyaan ini. Nanti mohon kesediaan waktunya Bapak Ibu untuk mengisi, ya, untuk mengisi bagaimana. Jadi saya sudah berbagi ini masuk enggak? Gitu. Jadi semacam refleksi dari Bapak Ibu untuk memberikan apa ya, semacam masukan untuk saya. Beberapa kalimat refleksi. Nah, boleh lelah, tapi jangan menyerah. Bahwa guru bergerak itu Indonesia akan maju. Yang terakhir adalah terima kasih. Ya, Bapak Ibu ya, terima kasih atas waktu dan dukungannya.
berbagi untuk menyampaikan tentang penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga ya, karena untuk menerapkan budaya positif ini butuh dukungan dari semua pihak. Bukan hanya Bu Widi selaku warga kesiswaan, bukan hanya Pak Jamus selaku warga kurikulum, dan bukan hanya Bu Desti selaku guru, tapi semuanya ya, kita bersama-sama mewujudkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Rawajitu Timur. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada penyampaian saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu, ya karena jujur setelah saya mempelajari modul ini, dalam hati saya itu, oh ternyata saya ini masih banyak kekurangan. Makanya kekurangan itu kita lengkapi bersama-sama nanti ya ke depannya, bagaimana supaya sekolah ini menjadi lebih baik, ya, supaya sekolah ini menjadi lebih baik. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan perubahan menjadi yang lebih baik, bukan untuk diri saya pribadi, tapi juga untuk semua yang ada di sini. Terima kasih, dan saya akhiri. Sebelum itu kita tutup aja dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Salindi SPDI. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Maluku. Saya baru saja mengikuti kegiatan sosialisasi tentang aksi nyata budaya positif yang baru saja disampaikan oleh rekan saya, Ibu Nurjiati SPD, dan saya menilai ini satu kegiatan yang positif, yang guru yang selama ini tidak banyak tahu tentang perkembangan kurikulum dan bagaimana mendidik anak yang benar. Ini saya bersyukur dan mendapatkan tambahan ilmu. Kemudian saya sedikit mengusulkan kepada Ibu Nurjiati, kegiatan seperti ini sebaiknya diadakan secara kontinu, secara rutinitas, untuk menularkan ilmu-ilmunya kepada sesama tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur. Dan ilmu ini insya Allah nanti akan kita amalkan, akan kita terapkan di dalam kita memberikan materi mengajar di ruang maupun di luar ruangan di sekolah kita. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya laksanakan di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.